Baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fedandi Deng Lompang, NIM 1906-1102-067, kelas 5B2 Manajemen, dengan dosen pengampu Dr. Grace Mike Sando, SE MAB. 1. Pengertian komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico, communication atau communicare yang berarti membuat sama. Make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Jono Suekanto dalam Kamus Sosiologi, communication dalam proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Jika tidak terjadi kesamaan antara kedua aktor komunikasi, communication aktor yaitu komunikator dan komunika itu, dengan lain perkataan komunikan tidak mengerti pesan yang diterimanya. Hakikat komunikasi adalah suatu proses pernyataan antara manusia yang dikatakan itu adalah pikiran atau persamaan seseorang pada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Tujuan komunikasi yaitu ada 4. Yang pertama, mengubah sikap atau to change the attitude. Yang kedua, mengubah opini, pendapat, pandangan atau to change the opinion. Yang ketiga, mengubah perilaku atau to change the behavior. Yang keempat, mengubah masyarakat atau to change the society. Fungsi komunikasi yaitu ada 4. Yang pertama, menginformasikan atau to inform. Kedua, mendidik atau to educate. Yang keempat, yang ketiga, menghibur atau to entertain. Yang keempat, mempengaruhi atau to influence. Gordon E. Zimmerman mengkategorikan tujuan manusia berkomunikasi ada 2 hal. Yang pertama, berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan. Yang kedua, berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan kita dengan orang lain. 2. Manfaat komunikasi. Yang pertama, menyelesaikan masalah lebih cepat. Ketika didapati sebuah masalah, maka biasanya selalu ada diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Semakin besar perusahaan, maka semakin kompleks pula struktur organisasinya dan cara komunikasi antara karyawan. Yang ketiga, hubungan kerjasama yang lebih baik. Suatu bisnis akan berkembang lebih cepat apabila terjamin kerjasama dengan pihak lain. Komunikasi di dalam suatu organisasi maupun di masyarakat sangat penting untuk digunakan, karena komunikasi digunakan untuk menyalurkan suatu informasi dan suatu makna melalui media tertentu sesuai dengan situasi. Peran komunikasi juga sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, karena tanpa komunikasi ilmu akan disampaikan tidak akan bisa diterima. Begitu juga komunikasi dalam lingkungan sosial, komunikasi dalam lingkungan keluarga. Komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai komponen dasar sebagai berikut: pengiriman pesan, penerima pesan, dan pesan. Semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dengan adanya pengirim pesan yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang agar dapat dipahami sesuai apa yang ia sampaikan. Thank you guys. Mungkin apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.